Gayung Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Yu, Jateng Bicara edisi hari Senin ya, tanggal 31 Juli 2023. Sebelum berganti bulan, ini kita akan tutup dengan pembahasan stunting di Jawa Tengah tentunya. Nah, kalau ngomongin tentang stunting ini nggak akan ada habisnya Kang Mas dan Mbak Yu. Dan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah itu adalah juga dinilai dari berkurangnya stunting. Seperti itu ya Ibu ya. Nah, sudah hadir akan menjawab semua pertanyaan nih dari Kang Mas dan Mbak Yu tentunya, dan juga akan memberikan informasi bagaimana sih mungkin kalau di lingkungan sekitar Kang Mas dan Mbak Yu masih banyak menjumpai banyak yang stunting atau mungkin gizi buruk seperti itu. Nah, nanti kita bisa bersama-sama ikut melakukan pencegahan. Jadi bukan cuma pemerintah tentunya, tapi masyarakat sekitar juga harus ikut aktif membantu untuk mengurangi stunting di Jawa Tengah. Makanya sudah hadir bersama kita Ibu Eka Sulistia Ediningsih selaku Kepala Perwakilan BKKB Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Dian. Ya. Selamat pagi Kang Mas dan Mbak Yu yang ada di seluruh pelosok wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Amin, amin. Dan tidak kurang suatu apa dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih sudah mengundang. Siap. Nah, ini kita mau ngomongin tentang stunting Ya. Ibu. Nah, menurut Ibu sendiri kalau ngomongin stunting ini, apa sih yang pertama kali harus masyarakat lakukan ini agar bisa bersama-sama nih tentunya, karena kan itu bukan tugas pemerintah saja, tapi masyarakat juga harus ikut aktif membantu. Seperti apa ini Bu? Ya, yang pertama tadi berpegang apa yang tadi disampaikan Mbak Dian ya. Benar banget bahwa stunting ini kan memprihatinkan. Sehingga kalau stunting udah sering dibahas ya di sini ya. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi stunting itu apa, tapi yang jelas bahwa karena stunting ini sangat membahayakan ya. Jadi kalau kita ingin bahwa nanti di suatu masa di 2045 misalnya pada 100 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana kita menginginkan yang ada di masa itu adalah masa-masa adalah generasi-generasi emas, generasi-generasi yang berkualitas. Kemudian kalau sekarang masih banyak stunting, maka mimpi itu tidak akan tercapai gitu kan. Dan sementara tadi sekali lagi yang disampaikan oleh Mbak Dian itu benar, bahwa stunting ini kendati ada instansi-instansi pemerintah yang diberikan amanah untuk melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting melalui peraturan Presiden 72 tahun 2021, tapi tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat ya. Apalagi kita tahu bahwa persoalan sebenarnya, artinya stunting ini adanya ya di keluarga. Yang ada di keluarga ini adalah ya keluarga-keluarga lainnya. Kan? Kalau Pak Ganjar itu kan punya program Jogo Tonggo ya. Betul. Ini tetangga-tetangganya. Jadi kalau tadi Mbak Dian menyampaikan apa sih yang bisa dilakukan, ya tidak saja menjaga keluarga, tapi juga menjaga tetangga. Jadi ya ikut program Jogo Tonggo itu ya, menjaga Jogo Tonggo, Jogo Konco ya. Itu program udah bagus banget untuk kita ikuti. Kita mesti memastikan bahwa keluarga kita, keluarga kita tidak berisiko untuk bisa stunting. Kemudian tetangga-tetangga kita juga demikian. Itu saja dulu dah. Iya, itu yang paling dasar ya Ibu ya. Jadi tidak boleh menutup mata, karena yang bisa membantu di daerah sekitar kita itu ya salah satunya adalah hati kita ya. Maksudnya kita harus tergerak untuk membantu mereka seperti itu ya. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini ya itu sudah sangat teliti, sudah sangat cermat gitu membuat program. Jadi saya kan baru ya di Provinsi Jawa Tengah ini, baru saya dilantik kemarin 28 Juni oleh Kepala BKKBN. Dan saya masuk ke Jawa Tengah dan saya takjub ya. Artinya saya kagum dengan program yang detail. Nah, menjaga tetangga melalui program Jogo Tonggo itu kalau kita saling peduli gitu, peduli sama tetangga ya. Lagi kalau cewek itu kan suka kepo. Betul. Ya. Suka kepo. Harusnya keponya positif ya Bu ya. Cewek itu suka kepo, tetangganya beli kulkas, tahu aja gitu kan. Tetangganya suaminya selingkuh, mau ngerti gitu kan. Nah, kekepoan ini digunakan untuk mencari tahu apakah keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga kita kalau berisiko
berisiko misalnya hamil, berisiko kehamilannya tidak sehat, maka ikut peduli. Itu luar biasa. Nah, seperti itu ya. Itu dulu yang harus dilakukan aja. Ya, Bu ya. Selain tentu saja memahami apa itu stunting, bagaimana bahayanya, bagaimana cara mencegahnya. Tapi sebelum itu bikin komitmen dulu nih, bikin komitmen untuk saya mau ikut program Jogo Tonggo, Jogo Konco, kemudian dengan pengetahuan yang saya miliki, kita bisa jadi tahu nih, ini berisiko, tetangga sebelah kiri saya berisiko, tetangga sebelah kanan saya berisiko, yang ini sehat tidak, gitu. Terus kita saling membantu. Itu luar biasa. Nah kalau misalkan ini Bu, kita sudah tahu nih tetangga sekitar kita banyak nih yang mengalami stunting atau waduh ini sepertinya gizinya kurang seperti itu. Nah bagaimana nih masyarakat misalkan terlalu banyak gitu, misalkan 1-2 mungkin bisalah dibantu bersama-sama. Nah ketika menemukan keadaan yang terlalu banyak gitu, apakah ada misalkan harus lapor kemana seperti itu Ibu? Ya pertama kalau untuk lapor kita harus tahu masalahnya dulu ya, sehingga kita tahu kita harus lapor kemana gitu, karena tidak ada satu instansi yang bisa mengcover semuanya gitu kan ya. Jadi kita harus tahu dulu ini sebabnya apa nih gitu kan. Jadi kita tahu misalnya salah satu sebab dari terjadinya stunting itu adalah tidak terpenuhinya gizi misalnya, tidak terpenuhinya gizi di situ. Terus kemudian kita bisa saja lapor ke tim percepatan penurunan stunting yang ada di wilayah itu. Kita bisa lapor kepada tim pendamping keluarga. Di setiap daerah itu ada tim pendamping keluarga. Di setiap desa ada tim pendamping keluarga. Di Jawa Tengah ini ada sekitar 28.000 tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ini terdiri dari 3 unsur. 1 bidan, kemudian 2 penyuluh keluarga berencana, yang ketiga dasawisma, anggota PKK ya? Kan ada semua. Lapor kepada salah satu di sini. Nanti salah satu tugas dari tim pendamping keluarga ini adalah untuk kalau keluarga untuk mengamati, untuk melakukan edukasi kepada keluarga, mendampingi keluarga. Namanya tim pendamping keluarga jadi mendampingi keluarga, kemudian memastikan bahwa kalau keluarga itu sudah dapat bantuan, bantuan itu memang betul-betul, kalau bantuan itu berupa konsumsi konsumsi gizi misalnya, betul-betul konsum gizi itu, nutrisi itu, makanan itu masuk ke mulutnya badutanya. Kalau berupa edukasi betul-betul masuk ke telinga sasaran programnya. Nah, tapi selain itu tim pendamping keluarga ini juga berfungsi untuk kalau dia belum mendapatkan bantuan padahal dia perlu mendapatkan bantuan, maka tim pendamping keluarga ini bisa mencarikan akses untuk mendapatkan bantuan. Begitu. Jadi ada tim pendamping, cari tim pendamping keluarga di situ. Jadi itu bisa membantu untuk menjaga tetangga, menjaga kawan-kawan dari risiko stunting putra-putrinya dari risiko stunting. Bahkan sampai kalau misalkan ini udah seluruh daerah pastinya ada ya Bu ya, karena kan memang sudah dibentuk, bahkan ibaratnya tuh kayak ke kelurahan dan ke RW pun semuanya sudah masuk ke dalam situ seperti itu ya. Jadi tim pendamping keluarga ini kan amanah Perpres ya Mbak. Amanah Perpres 72 tahun 2021 yang kemudian di breakdown oleh para pelaksana percepatan penurunan stunting dengan membuat rencana aksi nasional melalui peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Rencana aksi nasional itu menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting, dan salah satu diantaranya adalah memberikan pendampingan kepada keluarga. Jadi ini amanah undang-undang. Kalau kita kan sering mendengar ya, kalau di negara-negara luar itu kan sering ibu hamil diberikan bantuan gitu kan. Nah, Indonesia sebenarnya sudah mengarah ke sana dengan menyediakan tim pendamping keluarga ini, mulai dari persiapan berkeluarga, mulai dari calon pengantin sampai ke 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sampai keluarga punya baduta. Kita kan tahu stunting ini kan, resiko stunting ini kan terjadi di 1000 hari pertama. Betul. Dan kemudian cara mencegahnya mungkin sudah pernah dibahas di Jateng Gayeng online ini, bahwa mulai untuk mencegahnya itu mulainya dari calon pengantin.
gitu. Nah, jadi tim pendamping keluarga ini mendampingi mulai dari calon pengantin. Nah, cuma calon pengantinnya harus mengisi dulu yang namanya LC-MIL. Oh, LC-MIL, oke. Memeriksakan kehamilannya 3 bulan sebelum menikah, kemudian mengisi datanya di LC-MIL. Nah, ketika mengisi datanya di LC-MIL, nanti tim pendamping keluarga yang ada di wilayah itu tahu ini ada calon pengantin. Yang calon pengantin ini harus didampingi supaya nanti ketika sudah jadi suami istri, kemudian mau punya anaknya mau punya anaknya akan lahir dengan sehat karena mempersiapkan kehamilannya sehat, menjalankan kehamilannya secara sehat, gitu ya. Kemudian insya Allah akan melahirkan anak sehat. Nah, di Provinsi Jawa Tengah sendiri, di pemerintah provinsi itu untuk program ini ada namanya Jateng Gayeng Ngincang Wong Meteng. Gitu. Betul. Jadi Provinsi Jawa Tengah nih dan apa-apa yang ada di Perpres 72 tahun 2021 dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting ini sudah sangat selaras. Jadi sebetulnya ya begitu. Cuma kan nanti kita paham bahwa persoalan stunting ini tidak hanya soal gizi dan sebagainya, tapi ada hal yang lain lagi, misalnya pola asuh. Nah, itu kan dia, betul-betul. Jadi memang yang mempengaruhi itu banyak, Kang Mas dan Mbak Ayu. Nah, jadi kalau Kang Mas dan Mbak Ayu nanti misalnya mau membantu, tahu dulu nih, ini masalahnya apa? Dia berisiko stunting karena memang dia nggak punya makanan, nggak bisa memenuhi gizinya. Itu berarti nanti yang diperlukan adalah kan asupan gizi. Tapi ternyata sebetulnya dia ini untuk membeli nutrisi, membeli konsumsi nutrisi, sebetulnya dia mampu, gitu. Tapi cara mengolahnya yang nggak bisa, cara mengolahnya yang keliru sehingga nutrisinya hilang misalnya. Yang diperlukan berarti edukasi mengolah kan sumber makanan bernutrisi supaya nutrisinya baik untuk dikonsumsi anak-anak kan gitu, atau menarik untuk dikonsumsi anak-anak, karena kita tahu kadang-kadang anak-anak tuh sukanya cilok dan cilok gitu. Betul. Mungkin kan begitu ya. Lebih bervariasi seperti itu ya, Bu, jadi, atau mungkin keluarga ini berisiko stunting karena ada tetangga saya berisiko stunting karena dia hamil dalam kondisi masih sangat muda. Itu juga mempengaruhi ya, Bu ya. Itu juga mempengaruhi kan, maka untuk program ini Pemprov itu punya program namanya Jo Kawin Bocah. Jo Kawin Bocah. Lengkap sebetulnya. Pemprov Jateng ini programnya lengkap, maka tidak heran kalau stuntingnya turun dari tahun ke tahun. Baik. Nah, ngomongin stunting turun dari tahun ke tahun nih, Kang Mas dan Mbak Ayu, ini tidak luput juga ada upaya selain pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berhasil menurunkan stunting. Tentunya salah satunya adalah upaya dari BKKBN bisa menurunkan stunting. Nah, sekarang kita akan bertanya ini kepada Ibu Eka, karena di Jawa Tengah ini selalu menjadi progresnya selalu menurun untuk stunting di Jawa Tengah. Salah satunya adalah ini adalah tugas dari BKKBN karena stunting selalu berkurang nih, Bu, di Jawa Tengah. Nah, mungkin kira-kira apa saja nih, Bu, yang sudah dilakukan oleh BKKBN tentunya untuk membantu Jawa Tengah. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa menurut Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, itu Presiden Republik Indonesia mengamanahkan kepada BKKBN untuk menjadi koordinator dalam upaya percepatan penurunan stunting. Namanya koordinator itu menjadi semacam dirijen ya, maksudnya menjadikan kalau upaya ini kan banyak, betul. Upaya dari kan yang menangani stunting itu tidak satu institusi, tapi seperti yang tadi Mbak Dian sampaikan tuh banyak institusi. Kemudian BKKBN ditunjuk sebagai koordinator, sebagai ketua pelaksana. Tugasnya adalah mengorkestrasi. Kalau program-program dari berbagai bidang itu adalah kita ibaratkan sebagai nada dari sebuah lagu, maka BKKBN tugasnya membuat nada-nada itu menjadi sebuah lagu yang indah, lagu yang seperti yang diputar hari ini, lagunya bagus-bagus. Saya sampai mau tidur.
kura-kura makan babat. Jateng Gayang online memang hebat. Wes, mantap. Ini sudah terpantun-pantun ya sepertinya ya Bu ya. Iya kan dari tadi pantun terus itu. Iya. Jadi seperti itu. Pertama itu tugasnya mengorkestrasi melalui apa? Melalui pembentukan tim percepatan penurunan stunting. Tim percepatan penurunan stunting ini dikoordinasikan oleh BKKBN tapi diketuai oleh masing-masing wakil dari pemerintah daerah. Iya, betul. Ya, kan begitu ya. Itu yang pertama. Jadi tim percepatan penurunan stunting ini yang mengorkestrasi. Tapi secara program dari BKKBN sendiri ya. Kalau Mbak Dian dulu mengenal program keluarga berencana. Ya, betul. Sekarang sudah nggak dengar lagi program keluarga berencana. Program KB 2 anak cukup, laki perempuan sama saja nggak dengar lagi. Karena programnya sudah berganti, sudah di rebranding menjadi program Bangga Kencana. Program Bangga Kencana itu program pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan program Bangga Kencana, program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, kan begitu. Maksudnya apa? Di rebranding maksudnya apa? Maksudnya supaya kami ini bisa jadi sahabatnya Mbak Yu dan Kang Mas semua. Bisa menjadi sahabatnya para milenial Indonesia. Karena kita sangat menyadari bahwa yang paling banyak di Indonesia ini adalah Kang Mas dan Mbak Yu, para milenial yang usianya 15 sampai 39 tahun itu. Sehingga kami merebranding programnya. Nah, supaya Mas dan Mbak, Kang Mas dan Mbak Yu merasa relate dengan BKKBN dan kami bisa menjadi sahabat-sahabat dari keluarga muda. Nah, kemudian programnya kita tahu bahwa stunting ini melalui program Bangga Kencana ya Mbak. Melalui program Bangga Kencana yang dilaksanakan oleh BKKBN sendiri adalah pertama mengupayakan bahwa setiap calon pengantin itu bisa mempersiapkan pernikahannya gitu kan dalam keadaan sehat gitu kan. Karena kalau kita mau anak-anaknya nggak stunting maka pabriknya yang harus diperbaiki. Iya benar nah. Gitu. Kalau Pak Presiden bilang tahun 2024 stunting itu harus turun menjadi 14% gitu ya. Sekarang misalnya Jawa Tengah sudah menurut EPPGBM 11 gitu kan ya. Berarti kalau evaluasi di survei gizi mendekati 14, tapi kita tetap harus menjaga ya kan. Kita tetap harus menjaga. Nah, kita tuh harus menjaga supaya di tahun 2023 di 2024 itu yang lahir tuh tidak berisiko stunting. Yang lahir itu beratnya harus di atas 2,5 beratnya di atas 2,5 kg. Oke, berarti itu aman ya Bu ya kalau. Ya, terus kemudian tingginya harus di atas 48 cm. Itu dulu lah, itu yang mudah ya, yang itu mudah dicerna. Itu kita harus menjaga supaya bayi-bayi semua lahir dalam keadaan sehat. Masalahnya kita tuh nggak tahu siapa yang mau lahir di 2020, siapa yang mau melahirkan di 2023. Nah, itu dia. Siapa yang mau melahirkan di 2024. Kan kalau kita mau menuju 14% atau menjaga agar tetap rendah ya stunting, maka kita harus menjaga para calon calon ibu ini. Nah, ini intervensi jangka pendeknya ya. Kalau intervensi jangka panjangnya ya memberikan tablet tambah darah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan tablet tambah darah, menjaga remaja-remaja putri tetap sehat, tidak anemia dan sebagainya. Tapi untuk yang jangka pendek adalah menjaga supaya calon pengantinnya itu tidak anemia, tidak kekurangan gizi kronik gitu ya. Jadi dengan mengupayakan bekerja sama dengan Kementerian Agama, mengupayakan calon pengantin memeriksakan kesehatannya 3 bulan sebelum menikah. Kemudian kalau kemudian terindikasi bahwa kekurangan gizi, maka diintervensi, didampingi oleh tim pendamping keluarga tadi. Gitu. Kekurangan gizi mungkin juga bisa disebabkan karena diet yang salah juga ya mungkin ya Bu ya. Kan banyak yang karena takut gendut terus nggak mau sarapan, takut makan protein begitu kan. Bahkan juga takut makan sayur sehingga anemia begitu. Padahal kita tahu bahwa calon ibu yang anemia
berisiko untuk melahirkan anak yang stunting kan begitu. Jadi calon pengantin ini betul-betul dijaga. Kita bekerja sama dengan Kementerian Agama. Kemudian bekerja sama BKKBN tidak bisa sendiri. Itu kuncinya, BKKBN tidak bisa sendiri. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga tidak bisa sendiri. Jadi kita bareng-bareng nih semua sama-sama. Kemudian berikutnya adalah setelah saya lupa, Pak Hasto Wardoyo itu pimpinan BKKBN Republik Indonesia. Ya Mbak Dian pasti sering dengar, sering sekali bilang nih kepada para calon pengantin untuk yang digede-gedein mestinya prekonsepsi, mempersiapkan masa ketika konsepsi terjadi. Ya, jadi jangan preweddingnya gitu kan, preweddingnya dipersiapkan, kan foto-fotonya disiapkan, undangannya dipersiapkan, semuanya dipersiapkan, tapi lupa mempersiapkan kesehatannya. Itu kita sudah bekerja sama, sudah MOU dengan Kementerian Agama untuk itu. Nah, kemudian berikutnya adalah ketika ibu hamil, nah tadi tim pendamping keluarga, tim percepatan penurunan stunting, tim pendamping keluarga memberikan edukasi kepada ibu hamil. Ada program yang namanya program Bina Keluarga Balita. Jadi program Bina Keluarga Balita ini memberikan keterampilan dan pembekalan kepada ibu-ibu yang memiliki balita, ibu-ibu yang memiliki baduta, Baduta itu artinya anak dengan 0 sampai dengan 2 tahun sampai dengan 5 tahun ya. Supaya mereka bisa melakukan upaya merangsang tumbuh kembang balita secara optimal dengan memberikan keterampilan itu dengan program orang tua hebat itu program di BKKBN. BKB pada kelanjutannya agar lebih efektif, BKB ini diintegrasikan kemudian dengan Posyandu. Tadi seperti saya bilang bahwa seorang anak itu harus diupayakan tidak saja tumbuh tapi juga berkembang dengan baik. Di Posyandu diukur dengan KMS, kartu menuju sehat. Anak yang baru lahir tingginya 48 cm, nanti besar sedikit harus bertambah beratnya, harus bertambah tingginya, itu namanya tumbuh. Nah, melalui Bina Keluarga Balita dirangsang perkembangannya ya melalui kegiatan-kegiatan yang kemudian misalnya begini, pada usia baru lahir mungkin baru matanya baru bisa membuka, kemudian nanti baru sebulan kemudian atau 2 minggu kemudian bisa melirik ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Pada usia baru lahir seorang anak baru bisa terlentang saja. Baru 2 bulan ke depan dia bisa membolak-balikkan badannya. Itu kemudian yang dirangsang perkembangannya juga gerakan motorik kasarnya, motorik halusnya, komunikasinya dan sebagainya. Jadi ada pengintegrasian antara BKB dan Posyandu sama-sama gitu. Dari sisi tumbuhnya, dari sisi berkembangnya. Itu ketika seorang ibu itu baru punya baduta. Selain itu juga bekerja sama dengan Asosiasi Ibu Menyusui, AIMI, gitu ya, mengupayakan peningkatan partisipasi ibu menyusui. Jadi kita tahu bahwa ASI adalah nutrisi yang paling bagus untuk mengentaskan anak dari stunting. Gitu. Masalahnya kan partisipasi ibu menyusui belum optimal gitu, masih banyak ibu-ibu yang nggak mau menyusui karena anaknya takut mungkin payudaranya jelek misalnya kan, atau mungkin putus asa begitu air susunya nggak keluar, sudah malas nggak mau nyusui gitu kan. Jadi itu diupayakan. Jadi kemudian pemenuhan gizi melalui program yang namanya program DASAT, program DASAT Dapur Sehat Atasi Stunting. Nah tadi kalau dikaitkan dengan program Jogo Tonggo atau Jogo Konco, maka ini ada sekelompok ibu-ibu yang antara lain di sana juga ada ibu-ibu PKK atau ibu-ibu kader kesehatan yang memasakkan. Misal contoh tuh di Temanggung itu jadi Pak Bupati itu membentuk dapur umum, memasakkan untuk keluarga-keluarga yang punya baduta, mengantarkan, membagikan dan sebagainya. Serupa dengan itu, BKKBN punya program namanya program DASAT gitu ya. Terus kemudian ada program yang namanya Kampung Keluarga Berkualitas, di mana itu adalah program yang mengintegrasikan semua program. Intinya Kampung Keluarga Berkualitas itu begini,
kampung keluarga berkualitas itu merupakan miniatur dari program pembangunan di Indonesia. Jadi masyarakat, keluarga-keluarga menjadi lebih mudah mendapatkan pelayanan apabila kampungnya menjadi kampung keluarga berkualitas. Itu programnya. Jadi intinya memudahkan keluarga-keluarga mendapatkan pelayanan. Kemudian untuk ibu-ibu yang kemudian sudah baru melahirkan, kita ingat bahwa kita tidak boleh membiarkan seorang ibu bisa terjerumus atau terjebak ke dalam situasi 4 terlalu. Apa itu, Ibu? 4 terlalu itu begini, terlalu muda melahirkan, terlalu muda mengandung dan melahirkan kurang dari 20. Itu bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Mungkin nanti bisa kita bahas berikutnya. Siap. Kemudian terlalu banyak ini lebih dari 3, lebih dari 3. Kemudian terlalu tua, lebih dari 35. Usia ideal mengandung dan melahirkan itu menurut para pakar adalah 20 sampai dengan 35. Kalau dulu 20 sampai dengan 30, tapi sekarang 20 sampai dengan 35 karena perkembangan teknologi, karena sebetulnya gizi yang semakin baik. Betul. Nah, tapi para pakar juga mengatakan bahwa puncak dari berfungsinya dengan baik organ reproduksi dari seorang wanita adalah 33. Jadi 20 sampai 30. Jadi kalau lebih dari 35 hamil itu namanya terlalu tua, terlalu tua. Oke. Ini kondisi masyarakat pada umumnya loh ya. Pada umumnya tidak semua ya, Bu ya. Kondisi masyarakat pada umumnya Indonesia seperti itu. Karena tidak semua dekat sama dokter. Betul. Gitu kan ya. Kita sedang berbicara dengan kondisi masyarakat pada umumnya. Gitu. Kemudian terlalu rapat mengandung dan melahirkan. Jadi terlalu muda, jaraknya terlalu ya, Bu ya. Jaraknya. Jadi 3 terlalu rapat, yang ideal itu adalah kurang lebih 3 tahun. Jadi referensi mengatakan bahwa jarak ideal mengandung dan melahirkan itu dari anak pertama ke anak kedua dan anak berikutnya itu 33 bulan. BKKBN mengkampanyekan 36 bulan. Oke. 3 sampai dengan 5 tahun. Jadi kalau kita bisa menghitung-hitung, kalau usia ideal mengandung dan melahirkan kurang lebih 10 sampai dengan 15 tahun, kemudian jarak antara anak pertama dan anak kedua itu 3 sampai dengan 5 tahun, maka yang diperoleh adalah dasar 2 anak lebih sehat. Karena dulu sering kali kita mendengarkan 2 anak cukup. 2 anak cukup, tapi betul. 2 anak cukup ini debatable ya. Kalau saya bilang 2 anak cukup, Mbak Dian belum tentu bilang 2 anak cukup. Iya, betul. Kemudian mungkin keluarga yang lain belum tentu bilang 2 anak cukup. Benar. Kalau kita bilang 2 anak lebih baik, mungkin saya bilang 2 anak lebih baik, atau 1 lebih baik gitu. Orang itu masih debatable. Betul. Tapi menurut referensi, menurut para pakar itu ya, 2 anak lebih sehat itu not bad. Jadi, kalau dibandingkan dengan usia yang paling ideal untuk mengandung dan melahirkan, dibandingkan dengan jarak yang ideal untuk jarak ideal anak pertama, anak kedua dan berikutnya untuk mengandung dan melahirkan itu ya dapatnya 2 gitu. Nah itu kita mengupayakan dengan program untuk keluarga berencana pasca persalinan. Jadi mengupayakan setiap ibu itu setelah melahirkan itu tidak langsung punya anak lagi, tidak langsung hamil lagi, setiap tahun hamil, tapi kita mengupayakan untuk mereka menjaga jarak kelahirannya. Nanti 3 tahun kemudian selesai, 2 tahun menyusui gitu kan, 2 tahun mendampingi anaknya menyelesaikan pertumbuhan otaknya kan. Kita tahu bahwa sering sekali kita mendengar para pakar mengatakan bahwa ubun-ubun asal anak itu kan menutup di usia 2 tahun. Ketika itu 80% dari sel otak anak itu selesai. Jadi template-nya diselesaikan pada usia 2 tahun. Template-nya seorang manusia itu diselesaikan pada waktu 2 tahun. Selesai itu baru istirahat sebentar, baru mengandung dan melahirkan lagi. Karena kalau masih menyusui ya sebelum 2 tahun mengandung kan nggak bisa menyusui lagi. Anak-anak nggak dapat nutrisi. Maka kita menyarankan untuk jaga jarak kelahiran minimal 3 tahun melalui KB pasca persalinan. Selain itu program yang lain ya bekerjasama dengan institusi dan instansi yang lain adalah menjaga sanitasi keluarga.
kita tahu bahwa perilaku hidup bersih, ketersediaan air mengalir ya, itu juga menjadi bagian dari penyebab terjadinya stunting. Sebenarnya kalau sanitasi nggak bagus, infeksi berulang kan terjadi, ya kan? Seperti itu. Jadi memang pada akhirnya kalau kita melihat stunting ini, kita akan tahu bahwa semua alur kehidupan kita itu seperti lingkaran setan yang kemudian ketika kita mengintervensinya kita juga harus bersama-sama. Betul. Bahkan gitu. Ini kalau disampaikan oleh Ibu Eka tadi, semua sisi kayaknya sudah diperhatikan oleh pemerintah tentunya ya. Dari bahkan sebelum melahirkan, sebelum menikah bahkan posyandu dan juga di dalam lingkungan penduduknya sendiri terdekat pun juga semuanya segala sesuatu sudah diupayakan. Betul, Mbak Dian tadi mengingatkan kita mengingatkan saya belum menyebutkan tentang posyandu. Ya, saya tadi barusan saja dari hotel Santika. Dari hotel Santika, kau tahu ya dari hotel saya Santika. bisa membaca. Kelihatan ya sini Santika. Iya, kelihatan. Jadi dari hotel Santika dan bersama-sama tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah berkegiatan mengupayakan bahwa para keluarga itu mau datang ke posyandu yang punya balita, Jadi posyandu ini menjadi tempat intervensi menjadi tempat intervensi terbaik ya. Jadi kalau EPP-GBM tadi 11% itu ukurannya di posyandu. Jadi program data untuk intervensi ya. Jadi di situ anak-anak diukur ya. Di situ anak-anak diukur berat badannya, tinggi badannya gitu kan. Tiap bulan kelihatan ini naik apa enggak gitu kan. Kalau enggak naik berat badannya diperhatikan secara khusus. Kalau enggak datang gitu ya dikunjungi gitu. Iya, sampai dijemput ya Bu ya. Sampai dijemput ya. Jadi sebetulnya Mbak, kalau saya melihat bahwa di Jawa Tengah ini ya, komitmen dari para pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah daerah itu sudah sangat luar biasa. Betul. Membuat program-program yang mengepung faktor-faktor terjadinya stunting, faktor risiko terjadinya stunting. Nah, sekarang ya kita selaku masyarakat kita selaku masyarakat yang mari kita bantu nih. Kita bantu pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bantu pemerintah Republik Indonesia ya untuk bersama-sama melakukan pencegahan stunting ya untuk keluarga kita maupun menjaga tetangga kita, menjaga teman-teman kita gitu. Dan konsekuensinya adalah kita harus memahami betul apa sih stunting itu, bagaimana cara mencegahnya. Dan saya merasa bahwa Mbak Yu, Kang Mas ini adalah mereka-mereka yang dapat dengan mudah untuk mencari informasi apa itu stunting, bagaimana cara mencegahnya, karena ya sekarang ini informasi begitu lebih terbuka ya Bu ya. Dan mudah banyak diakses ya Bu. Lebih banyak diakses di BKKBN sendiri, mari dicermati BKKBN Official. Di sana kalau dibuka YouTube misalnya BKKBN Official, terus buka di sana di playlist ada video, di sana bisa langsung kelihatan ada materi-materi tentang stunting banyak sekali untuk Kang Mas dan Mbak Yu. Begitupun di lapak pemerintah daerah, maksudnya di akun-akunnya pemerintah daerah banyak informasi tentangnya, semua ada. Saya percaya Kang Mas dan Mbak Yu ini merupakan persen-persen sangat luar biasa. Kalau mau dengar program ini di jam segini, itu berarti orang-orangnya luar biasa. Tidak semua orang. Betul. Kalaupun terlambat nanti juga bisa disaksikan di YouTube kita ya Bu ya. Masih mau mencermati, pengen tahu, punya kekepoan yang bagus terhadap program-program pemerintah, kemudian apalagi cari tahu kita bisa bantu apa ya, itu saya kira itu luar biasa. Betul. Ini kayaknya ngobrolnya nggak kerasa sudah mau 1 jam, tapi kita belum jawab pertanyaan Bu. Kita jawab pertanyaan dulu ya Bu ya. Dari Pak Jakfar atau Ibu Jakfar ya, ini yang ada di Saren Magelang. Yang kadang jadi persoalan juga adalah kita orang tua nemuin anak yang maunya makan makanan yang instan atau jajan. Susah kalau disuruh makan bergizi seperti sayur, daging, ikan dan buah-buahan. Macam-macam alasannya. Kalau zaman saya kecil dulu anak kayak gini dicekoi Bu, tahu dicekoi nggak Bu? Dipaksa ya. Dipaksa. Kalau nggak dikasih obat herbal yang pahit sama orang pinter di desa. Nah, menurut Ibu Eka gimana? Monggo silahkan Bu dijawab. Iya, itulah kenapa tadi saya katakan ada ada sekumpulan ibu-ibu di desa gitu yang membuat program dasar. Di sana ada edukasi nih. Edukasi bagaimana mengolah makanan supaya menjadi menarik untuk anak-anak
Ya gitu ya. Kadang-kadang anak-anak itu nggak mau makan karena kalau misalnya nasi lagi, ketemu lagi. Kan kalau stunting ini protein hewani ya. Lebih baik protein hewani, misalnya telur. Ada program Mbak Dian pernah dengar nggak? Program cukup 2 telur. Memberikan telur setiap hari kepada anak ya, selemah-lemahnya. Iman itu kita bisa memberi anak kita makan telur. Kalau ikan lele ya Bu ya. Ikan lele. Kalau kita nggak mampu beli telur, jangan khawatir. Ini ada program yang saling membantu, saling mendukung untuk memberikan nutrisi kepada anak-anak kita dengan pemberian telur. Program bantu telur. 2 telur sehari atau minimal 1 telur sehari. Nah telur ini kalau cuma diceplok tiap hari atau direbus tiap hari gitu kan ya. Jadi memang kemasannya. Berarti harus kreatif orang tua ya Bu ya. Kreatif atau dimasukkan telur ke makanan kegemarannya tanpa terasa gitu kan ya. Nah, misalnya kita mau misalnya memberikan nasi itu kan sebelumnya dikasih telur kan nggak kelihatan itu nasinya. Betul. Gitu ya. Jadi memang harus harus macam-macam olahannya dan melalui program teman-teman dari Dinas Kesehatan melalui program di Puskesmas itu punya program untuk memberikan edukasi mengolah makanan selama 21 hari. PAMB itu program atasi stunting ya. Program edukasi makanan bergizi itu makanan itu macam-macam pengolahannya. Kalau Mbak Dian ingat ya, kalau kita itu kan suka tuh ibu kita tuh supaya kita mau makan gitu kan makanannya dibuat seperti boneka. Betul. Dibentuk-bentuk ya Bu ya. Atau kalau misalnya anaknya sukanya cilok ya. Di ciloknya dikasih sayur, dikasih protein hewani, telur gitu ya Bu ya. Jadi memang kreativitas pada akhirnya diperlukan untuk membuat anak-anak mau makan. Kalau di beberapa kabupaten itu saya melihat ibu-ibu ketua tim penggerak PKK itu punya program bagus ya. Selain memberikan edukasi pengolahan makanan bergizi supaya anak-anaknya mau makan, juga diberikan vitamin untuk penambah nafsu makan gitu. Jadi rasa, kemudian pengolahan itu juga penting. Itu penting ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Jafar ya. Terima kasih Pak Jafar. Selanjutnya ada Ibu Jihan yang ada di Gedong Songo. Nah, bagaimana pola makan yang dianjurkan biar anak itu terhindar dari stunting, Bu Eka? Saya bukan ahli gizi, tapi protein hewani untuk anak-anak yang berisiko stunting ini setidaknya setiap hari harus diberikan protein hewani gitu ya, protein hewani selain sayur, buah dan sebagainya. Tapi protein hewani yang paling penting. Ini kita bicara untuk anak-anak yang berisiko stunting kan. Betul. Gitu. Bahkan menurut Bapak Hastowardoyo itu kepala BKKBN RI sebetulnya 1 telur saja sudah cukup untuk anak-anak. Gitu untuk anak-anak. Jadi upayakan setiap hari anak mendapatkan protein hewani sampai dengan mereka berusia 2 tahun sampai dengan melepaskan masa balitanya karena dan kemudian jangan lupa tadi ASI ya. ASI betul, itu penting sekali ya. 2 tahun protein hewani dan ASI selain makanan gizi seimbang. Baik, terakhir dari Anita yang ada di Kinibalu, Ibu. Selamat siang Bu Eka. Saya bertanya, kira-kira usia berapa tahun nih anak bisa divonis mengalami stunting? Wah, ini malah kayak usianya ini. Boleh dijelaskan Bu biar mantap ya Bu ya. Setelah 2 tahun ya, setelah 2 tahun ya. Jadi BKKBN itu ada di masa pencegahan ya. BKKBN itu ada di masa promotif ya, promosi. Jadi sebelum 2 tahun stunting itu masih bisa dikoreksi. Makanya kita selalu gencar gitu menyampaikan kepada Kang Mas, Mbak Yu dan semua masyarakat untuk memberikan perhatian penuh selama 2 tahun. Karena sebelum 2 tahun stunting itu bisa dikoreksi. Gitu. Nah, nanti setelah 2 tahun sudah susah sekali untuk mengkoreksi yang stunting gitu. Anak-anak yang stunting. Jadi kurang lebih 2 tahun ya Mbak ya. Kalau bisa setelah itu gizinya memang harus benar-benar diperhatikan.
sebelum itu gizinya selama 10.000 hari pertama itu betul-betul pemberian protein hewani, gizi itu betul-betul diupayakan untuk diberikan secara tepat kepada anak-anak gitu kan. Betul. Karena tadi yang seperti saya sampaikan, para pakar mengatakan bahwa setelah pada usia 2 tahun itu otak itu sudah terbentuk 80% ya. Template manusia itu dibentuk menurut para pakar itu dibentuk pada 2 tahun. 2 tahun, oke. Setelah 2 tahun itu udah jadi nih template-nya gitu kan. Nah, mau cerdas anaknya gitu kan itu 2 tahun. 2 tahun itu ya, oke. Berarti memang harus mungkin kalau misalkan pengen tahu juga lebih banyak bagaimana referensi, mungkin membaca referensi untuk gizi-gizi yang baik itu seperti apa, seperti itu ya Bu ya. Ya, saya pikir Kang Mas dan Mbak Yu ini adalah mereka person-person atau ibu-ibu dari keluarga muda yang mendengarkan pada saat ini adalah person-person yang ingin tahuannya sangat besar. Iya, betul. Pasti mau cari tahu. Aktif, mau cari tahu. Banyak referensi. Baik, oke. Ya. Kura-kura dibeli hari Selasa. Mantap. Mbak Yu, Kang Mas mesti orang-orang yang luar biasa. Cakep. Orang-orang yang luar biasa pasti akan sangat ringan tangan. Iya. Untuk mau bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh negara kita tercinta. Mari kita sama-sama mengejar mimpi dari negara kita tercinta untuk mewujudkan sumber daya manusia tangguh untuk terbentuknya Indonesia yang maju dan mereka-mereka yang bisa mengisi Indonesia emas di 2045 nanti. Tentang bagaimana caranya, karena Kang Mas dan Mbak Yu orang yang sangat luar biasa. Sementara kita tidak bisa membahas tuntas karena keterbatasan waktu. Betul. Maka monggo dicari referensinya. Bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan main-main ke BKKBN. Kita ngobrol banyak. Atau ke Jateng Gayeng. Nanti dimediasi oleh Jateng Gayeng untuk kita bisa berdiskusi. Siap. Nanti kita akan hadirkan kembali BKKBN nih Kang Mas dan Mbak Yu tentunya. Tapi dengan tema yang berbeda. Betul. Karena sepertinya masih banyak yang ingin disampaikan ini untuk masyarakat dan itu bermanfaat untuk masyarakat Jawa Tengah tentunya ya Ibu ya. Ya, terima kasih kepada Jateng Gayeng Online yang selalu menjadi mediator untuk kita saling belajar, kita kita saling belajar. Kami belajar dari masyarakat belajar dari kami. Kita saling memberikan informasi. Kata kunci dari yang saya selalu terngiang dari Mbak Dian tadi, nggak bisa pemerintah sendirian, tapi harus bersama-sama masyarakat. Yuk kita sama-sama cegah stunting, karena cegah stunting itu penting. Ayu Ting Ting rambutnya lurus, cegah stunting itu harus. Ayu Ting Ting rambutnya keriting, cegah stunting itu penting. Luar biasa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Eka Sulistia Ediningsi selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah yang sudah berbagi ilmu untuk masyarakat tentunya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua Ibu. Dan buat Kang Mas dan Mbak Yu yang terlambat untuk mendengarkan siaran radio kita, nanti bisa langsung datang ke YouTube kita di Jateng Gayeng Online Radio. Nanti di situ kita akan posting. Kang Mas dan Mbak Yu bisa melihat dan juga bisa menyimak siaran kita pada siang hari ini. Kalau begitu, saya Dian Risti pamit beserta Ibu Eka juga pamit. Terima kasih banyak Ibu, pantunnya luar biasa sekali ya. Kalau begitu, siap. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.